Kalau saya boleh mengformulasikan keberagaman dalam kehidupan kita, maka setidak-tidaknya ada 3 formula keberagaman. Pertama, formula berupa kesadaran. Kesadaran beragama adalah tahapan pertama langkah kaki seseorang diayunkan setelah ia berada dalam keterlenaan ataupun mungkin dalam kelalaian. Ketika orang pada sebelumnya, pada hari-harinya mungkin banyak melakukan kelalaian, mungkin juga penyimpangan, atau juga mungkin hal-hal yang bersifat kesia-siaan menapaki hidup-hidupnya selama yang ia lalui. Kemudian pada waktu tertentu, pada satu titik tertentu, dia mengalami fase kecerahan hati, kecerahan pikiran, dan ketergerakan dalam jiwa dia untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan kembali kepada agama. Ketika orang kembali pada agama, itu dalam formula ini masuk dalam tahap fase kesadaran beragama. Karena agama adalah bagian dari fitrah yang telah Allah berikan kepada setiap manusia, maka kesadaran beragama itu adalah merupakan fitrah beragama, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan fitratud tadayyun atau fitratud din, fitrah keberagaman atau fitrah agama. Nah, kita tentu saja sangat bersyukur ketika banyak orang di tengah-tengah kita, termasuk kita sendiri, sudah mulai beranjak dari fase kelalaian, fase penyimpangan, fase mungkin juga fase kemaksiatan kita selama ini, beranjak ke fase fitrah keberagaman atau kesadaran beragama. Yaitu lompatannya luar biasa. Ketika orang yang biasa hidup dalam kelalaian terus beranjak kepada fase kesadaran beragama, itu lompatan yang ia sudah jalani, lalui, itu jauh. Karena kalau kita bisa lihat, ketika orang banyak lalai, itu kan lalainya mungkin sudah sangat jauh menyimpang. Dan ketika orang kemudian beralih dari kemenyimpangannya kepada kesadaran, itu dia bukan saja melakukan 1-2 lompatan, tapi boleh jadi merevolusi cara berpikir dia yang sebelumnya, yang tadi dia terlena, lalai, dan mungkin banyak melakukan hal yang buruk dan sebagainya, lalu dia berubah, mengambil alih haluan baru, kesadaran beragama. Itu sebuah tindakan yang baginya adalah sebuah tindakan yang revolusioner. Maka tindakan seseorang masuk ke dalam fase kesadaran beragama itu tindakan yang sangat spektakuler bagi perjalanan hidup seseorang. Itu yang pertama. Jadi pertama, formula keberagaman yang dilalui oleh seseorang adalah fase kesadaran beragama, yang kita sebut dengan fitratud din atau fitrah keberagaman atau fitrah beragama. Fase yang kedua, nah ini yang kita syukuri pada hari ini, pada malam hari ini, yakni fase berupa kecerdasan beragama. Setelah orang sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu dengan agama yang Allah berikan kepada kita, dia melaksanakan ritual-ritual keagamaan setelah dia memiliki kesadaran, lalu melaksanakan ritual-ritual keberagamaan, lalu melaksanakan ta'abbud atau ubudiyah yang dengannya ia bisa mendidik hatinya dan juga jiwanya mendekat kepada Allah. Maka yang tidak kalah penting adalah berikutnya, fase kedua adalah fase fitnatud din. Fa, to, nun, tambar buto. Fitnah, bukan fitnah. Setelah fa-nya bukan pakai ta, tapi pakai to. Fitnatun. Satu akar kata dengan fatonah. Fatonah atau fitnah pakai to, itu artinya adalah kecerdasan. Sedangkan kalau pakai ta, fitnah, artinya fitnah. Tapi fitnah dalam pengertian bahasa Arab bukan fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia adalah menuduh tanpa bukti. Fitnah, menuduh tanpa bukti itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa Arab aslinya, meskipun fitnah dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, tapi sudah mengalami pergeseran jauh, diubah dari aslinya. Sedangkan dalam bahasa Arab fitnah itu artinya adalah bisa ujian, bisa juga huru hara atau kekacauan. Itu merupakan ekspresi-ekspresi dari makna fitnah yang terkandung dari kata fitnatun, pakai ta, fitnah.
Nah, yang fase kedua yang tadi saya sebutkan itu adalah fitnah ad-din. Pakai to, fitnatuddin artinya adalah kecerdasan beragama. Setelah seseorang memasuki fase kesadaran beragama, maka yang harus dilewati berikutnya adalah fase kecerdasan beragama. Dan fase ini adalah kewajiban bagi orang yang sudah menapaki tahap kesadaran beragama. Makanya tadi pengantar ayat yang saya sampaikan adalah qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Itu pertanyaan yang tidak usah dijawab. Jawabannya pasti tidak sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu, pasti berbeda. Nah, ini ayat ini dan banyak ayat yang lain adalah penegasan secara eksplisit bahwa mengetahui sesuatu itu kebaikan yang tidak terkira. Maka ketika seorang sudah memasuki fase kesadaran beragama, maka fase berikutnya adalah tidak bisa tidak fase kecerdasan beragama. Dan malam hari ini kita bersama-sama melakukan apa yang kita sebut dengan kajian kitab kuning berupa Fathul Mu'in, nama kitabnya. Itu adalah bagian dalam upaya untuk memasukkan kaki kita, melangkahkan kaki kita dalam sebuah ruangan batin kita, ruang keberagaman kita, yakni fase kecerdasan beragama. Tentu baik kesadaran maupun kecerdasan, dua-duanya fase yang tidak sederhana dan tidak sebentar, tetapi ini semua adalah langkah awal kita untuk menuju ke arah fitnatuddin atau kecerdasan dalam beragama. Nah, tentu saja langkah kita ini hanya baru permulaan, dan oleh karena itu, karena kita pada malam hari ini sedang berusaha untuk masuk melangkahkan kaki kepada kecerdasan beragama, dan langkah ke fase kedua ini tentu tidak sebanyak yang masuk pada fase yang pertama, kesadaran beragama. Dari kemenyimpangan, orang yang berada dalam kemenyimpangan itu jauh lebih banyak, sangat banyak. Yang masuk ke fase kesadaran udah mulai menseleksi, tidak sebanyak yang sebelumnya. Nah, ketika orang-orang sudah masuk dalam fase kesadaran lalu beranjak ke fase kecerdasan, nah orang yang masuk ke fase kedua ini sangat sedikit yang ada di dalamnya. Oleh itu, maka ketika tadi saya sampaikan, saya berterima kasih kepada panitia mengadakan acara ini, karena dengan ini berarti kita sudah mulai masuk mengajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga dan tetangga-tetangga kita untuk masuk kepada fase kedua keberagaman, jadi kecerdasan beragama. Dan ini akan menjadi mudah-mudahan ya ke depan menjadi amal jariah bapak-bapak semua untuk mengajak orang masuk ke dalam tahap yang kedua tadi, yakni kecerdasan beragama, fitnatuddin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini tingkatan yang tentu saja makin sedikit, fase kebijaksanaan beragama, yang saya arabkan dengan hikmatuddin. Hikmah diterjemahkan dengan kebijaksanaan. Hikmah ad-din, hikmatuddin, kebijaksanaan beragama. Nah, hikmah sendiri dari segi makna orang biasa memahaminya dengan kata bijaksana atau kebijaksanaan. Tetapi kata hikmah itu satu akar kata dengan hakama yahkumu, hukmun, artinya menghakimi, menghukumi atau menetapkan atau memutuskan. Kata hukmun yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum itu adalah keputusan. Nah, keputusan itu tidak lepas dari kata hikmatun. Hukmun dan hikmatun dua-duanya merupakan bentuk sigot isim masdar, kata abstrak, satu akar kata dari hakama, tapi ketika sudah dibentuk berbeda, yang satu hukmun, yang satu hikmatun, maknanya sudah berbeda, tetapi berkorelasi positif. Hukmun, ha, kaf sama mim, artinya hukum, keputusan, diterjemahkannya. Sedangkan hikmatun, ha, kaf, mim tamar butoh, artinya adalah kebijaksanaan. Nah, meskipun keduanya dibedakan dari segi makna, tapi keduanya berkorelasi. Kenapa? Karena yang namanya hukum tidak bisa lepas daripada kebijaksanaan, dan yang namanya kebijaksanaan pasti memberikan dampak keputusan.
Nah, sehingga antara hukum dan hikmah keduanya adalah korelatif, berhubungan. Jadi yang pertama, formula keberagamaan terdiri dari 3 fase. Yang pertama yakni kesadaran, fitratuddin. Yang kedua adalah fitnatuddin, kecerdasan beragama. Yang ketiga adalah hikmatuddin, kebijaksanaan beragama. Dan kebijaksanaan itu di Al-Qur'an sangat ditegaskan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa dianugerahi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah dianugerahi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Maka kalau kita setelah mendapatkan pengetahuan keberagamaan, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah kita juga mesti beranjak untuk masuk ke dalam fase ketiga, yakni kebijaksanaan dalam beragama, agar agama tidak hanya sekedar diketahui, tapi juga membuat kita lebih bijaksana, sehingga kita tidak hanya tahu yang seharusnya kita tahu, tapi juga dengan ilmu yang kita tahu, kita menjadi lebih arif, menjadi lebih bijaksana. Setidak-tidaknya tidak mudah untuk menunjuk telunjuk ke orang-orang di depan kita, karena boleh jadi kita masih tahu sedikit, sementara di luar sana masih banyak yang kita belum tahu. Dan itulah maka kita perlu yang ketiga tadi, hikmatuddin, kebijaksanaan dalam beragama.